Selamat pagi anak-anak Ibu. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran geografi. Hari ini dan seterusnya kita akan mulai mempelajari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai Brunei Darussalam. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali kepada kalian semua supaya jangan lupa mengisi daftar hadir di GCR. Dan sebelum beraktivitas, kamu harus selalu berdoa dulu agar mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukalah buku IPS kamu halaman 11 sampai 12 untuk sekalian membandingkan apa yang Ibu terangkan dalam video pembelajaran ini dengan apa yang ada di buku pegangan kamu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau apa yang ingin Ibu capai dari apa yang Ibu sampaikan kepada kalian adalah yang pertama, kalian harus mampu menunjukkan posisi Brunei Darussalam kalau kita tunjukkan peta Asia Tenggara. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan pembagian wilayah Brunei Darussalam. Dan yang ketiga, kamu harus mampu mencari bagaimana kondisi bentangan alam wilayah Brunei Darussalam. Pertama akan Ibu tampilkan dulu peta Brunei Darussalam. Brunei adalah sebuah negara di kawasan Asia Tenggara yang berada di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini cukup unik. Pulau ini didiami oleh 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dan kalau kamu lihat pada peta tersebut, maka Brunei terletak pada posisi paling utara di Pulau Kalimantan. Sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi Brunei Darussalam dilihat dari petanya secara lebih detail. Ini adalah peta wilayah Brunei Darussalam. Kita mulai dari batas-batas wilayah atau wilayah-wilayah yang mengelilingi daerah atau negara Brunei Darussalam. Di sebelah utara, Brunei berbatas dengan Laut Cina Selatan. Di sebelah barat dengan Malaysia. Di selatan, Brunei juga berbatas dengan Malaysia dan di timur, Brunei juga masih berbatas dengan Malaysia. Berarti Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia, kecuali di sebelah utara. Dan Malaysia, wilayah Malaysia yang mengelilingi Brunei adalah wilayah Malaysia Timur. Brunei Darussalam kalau kita lihat pada peta itu terbagi atas 2 wilayah. Yang pertama adalah Brunei Barat. Di Brunei Barat ada 3 provinsinya. Kalau di Indonesia disebut dengan 3 provinsi atau 3 daerah wilayahnya. Yang pertama di Brunei Barat ada wilayah Belait, kemudian ada Brunei dan ada Tutong. Sedangkan di Brunei Timur itu wilayahnya hanya satu, yaitu wilayah Temburong. Nah, jadi ada 4 pembagian wilayah provinsi di kawasan Brunei. Sekarang kita lanjut ke letak astronomis. Ya, jadi sebelum kita membahas letak astronomis Brunei Darussalam, Ibu ingin mengulang kembali apa itu letak astronomis supaya kamu lebih paham. Karena di kelas 8 kamu akan belajar negara-negara yang tetap ada hubungannya dengan kondisi astronomis. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 7. Tapi Ibu akan mengingatkan kembali, apa sih letak astronomis itu? Letak astronomis itu adalah letak wilayah kalau dilihat dari garis bujur dan garis lintang. Dan kamu harus tahu bahwa garis bujur dan garis lintang itu hanya garis hayal. Artinya garis itu tidak ada di permukaan bumi. Dia tergambar di dalam peta dan globe. Jadi dengan adanya garis lintang dan garis bujur, kita bisa mendeteksi 2 keadaan di suatu wilayah. Yang pertama adalah keadaan iklim, ini berdasarkan garis lintangnya. Dan yang kedua adalah keadaan waktu. Ya, kita mulai bahas posisi lintang dulu, baru posisi bujur yang mempengaruhi daerah waktu. Ini adalah pembagian iklim berdasarkan garis lintang.
Pembagian iklim berdasarkan garis lintang itu disebut dengan iklim matahari. Kenapa? Karena mataharilah yang paling mempengaruhi kondisi iklim berdasarkan garis lintang. Kalau kamu perhatikan di gambar yang Ibu tunjukkan, itu posisi Khatulistiwa jelas berada daerah lintang 0 derajat. Khatulistiwa itu adalah daerah lintasan peredaran matahari. Jadi berdasarkan pembagian iklim matahari dari posisi lintang suatu negara, iklim itu terbagi 4. Antara 0 sampai 23,5 derajat, baik utara maupun selatan, akan mengalami iklim tropis. Tropis itu artinya udaranya cukup panas. Oke. Lalu di antara 23,5 sampai 40 derajat, baik lintang utara dan lintang selatan, ada iklim subtropis. Di antara 40 derajat sampai 66,5 derajat, baik lintang utara dan lintang selatan, ada iklim sedang. Sedangkan 66,5 sampai 90 derajat, baik utara dan selatan, itu mengalami iklim dingin. Jadi, iklim matahari ini akan dipengaruhi oleh kondisi suhu. Daerah tropis suhunya tinggi atau dianggap panas. Semakin ke kutub akan semakin dingin. Kalau kamu perhatikan globe atau gambar yang Ibu tampilkan, itu letak astronomis itu terbagi 2. Lintang utara dengan lintang selatan untuk garis lintangnya. Masing-masing lintang jumlahnya 90 derajat. 90 derajat lintang utara dan 90 derajat lintang selatan. Berarti jumlah seluruh garis lintang adalah 180 derajat. Selanjutnya, kita melihat bagaimana bujur mempengaruhi daerah waktu. Sudah? Ini adalah posisi bujur kalau dilihat dari globe. Jadi bujur itu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Lalu dia membagi bumi menjadi 2 bagian. Bagian timur di sebelah kanan dan bagian barat di sebelah kiri. Maka di posisi bujur ada bujur timur dan ada bujur barat. Jumlah garis bujur adalah 360 derajat. 180 derajat bujur timur dan 180 derajat bujur barat. Bagaimana bujur ini mempengaruhi waktu? Mari perhatikan hal yang Ibu tampilkan berikut ini. Yang pertama, bahwa tiap 15 derajat garis bujur itu jarak waktunya adalah perbedaannya 1 jam. Dari mana didapat 15 derajat itu kok 1 jam? Dari bola bumi yang 360 derajat dibagi dengan sekali rotasi yang lamanya 24 jam. Jadi 360 bagi 24 maka dapat hasilnya adalah 15 derajat per jam. Untuk mencari perbedaan waktu di suatu wilayah, kamu cukup mencari jarak antara garis bujur atau interval garis bujur. Setelah dapat kamu intervalnya, lalu dibagilah dengan 15 derajat. Nanti dari situ kamu akan tahu berapa pembagian daerah bujur di suatu wilayah. Seperti halnya Indonesia. Indonesia 3 daerah waktunya. Ya, karena garis bujurnya intervalnya 46 derajat. Dibagi 15 dapatnya 3. Selanjutnya, kalau kamu mau mencari interval suatu wilayah dilihat dari bujurnya, kamu harus perhatikan benar-benar. Apakah dia berada di satu bujur, misalnya berada sama-sama di bujur timur atau di bujur barat, atau apakah dia berada di beda bujur. Wilayahnya ada bujur timurnya dan ada bujur baratnya. Kalau dia berada di satu bujur, mencari intervalnya cukup dikurangi seperti Indonesia. Indonesia kan terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Tinggal dikurangi dapatnya 46 derajat. Tetapi kalau dia berbeda bujur, satu bujur barat, satu bujur timur, maka akan ditambah. Misalnya suatu wilayah
letaknya berada di 6 derajat bujur barat sampai 12 derajat bujur timur. Maka itu berarti 6 tambah 12, 18. Lalu dibagi 15 derajat. Akan dapat daerah waktunya berapa. Oke? Ibu harap kamu mengerti untuk penjelasan. Sekarang kita lanjut ke letak dan luas Brunei Darussalam. Letak suatu wilayah ditinjau dari 3 hal. Letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Astronomis berarti letak berdasarkan garis lintang dan bujur seperti yang Ibu sampaikan tadi. Untuk Brunei, dia berada di 4 derajat LU sampai 5 derajat LU. Dan bujurnya di 114 derajat BT sampai 115 derajat BT. Maka dampak astronomisnya bagi wilayah Brunei akan mengalami iklim tropis. Kamu hubungkan tadi dengan letak garis lintang. Yang kedua, dia terdiri dari satu daerah waktu karena hanya berada di 114 sampai 115. Oke? Dan Brunei berada di belahan bumi utara dan bumi timur. Secara geografis tadi sudah Ibu tampilkan dalam peta Brunei. Kondisi geografis suatu negara berarti kita membahas batas-batas wilayah suatu negara. Dan Brunei di utara dia berbatas dengan Laut Cina Selatan. Sedangkan timur, barat, dan selatan berbatas dengan negara Malaysia atau Malaysia Timur. Untuk luas Brunei, luas Brunei adalah 5.770,5 km dan Brunei adalah negara terkecil kedua di kawasan Asia Tenggara setelah Singapura. Jadi negara paling kecil di Asia Tenggara itu adalah Singapura. Untuk letak geologis kita lihat slide. Belajar letak geologis berarti kita belajar tentang bentangan alam dan kondisi iklim secara fisis. Fisis artinya berdasarkan kondisi wilayahnya. Di daerah Brunei, ciri iklim tropisnya adalah mereka memiliki kelembapan yang tinggi dengan curah hujan yang tinggi. Hal ini disebabkan mereka langsung berhadapan tadi dengan Laut Cina Selatan di sebelah utara. Dan wilayahnya juga tidak terlalu luas. Itulah yang menyebabkan daerah Brunei mengalami curah hujan yang cukup tinggi karena mendapat pengaruh penguapan dari Laut Cina Selatan. Bentangan alamnya terdiri dari daerah dataran rendah karena banyak pola aliran sungai dan rawa-rawa. Puncak tertinggi berarti ini untuk kondisi gunung, tapi karena Brunei tidak memiliki gunung yang tinggi, Brunei hanya memiliki daerah perbukitan dan puncak tertinggi untuk daerah Brunei adalah Bukit Pagon. Sedangkan sungai terpanjangnya adalah Sungai Belait yang berada di Brunei. Flora dan fauna. Seperti halnya negara-negara di Asia Tenggara lainnya, untuk flora Brunei adalah negara dengan hutan hujan tropis karena curah hujannya tadi tinggi. Untuk floranya, yang terkenal di Brunei adalah meranti kuning dan meranti merah. Ini ciri khas dari hutan hujan tropis. Sedangkan faunanya di Brunei ada bekantan, ini ciri dari fauna asiatis, yaitu kelompok primata. Dan ada juga musang air. Ini adalah ciri-ciri atau hewan-hewan khusus yang terkenal di Brunei Darussalam. Kita sudah sampai pada penutup. Di sini Ibu ingin bertanya, menurut pendapat kamu apa sih keunikan Brunei kalau dilihat dari letak geografisnya dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya? Ini kamu boleh jawab nanti di kolom komentar di bawah video yang Ibu tampilkan di GCR. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang negara Filipina. Oke? Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan Ibu tetap berharap pertanyaan-pertanyaan dan komentar dari kamu untuk semakin menambah wawasan kamu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.